Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan Kak Arum. Nah kali ini Kak Arum tidak sendiri nih teman-teman. Kak Arum ada temannya. Nah siapakah dia? Nah kakak ini adalah juga guru dan juga penikmat kopi nih. Siapakah dia? Kita sambut Kak Ulfa. Yeay Kak Ulfa. Halo Kak Ulfa, apa kabar Kak Ulfa? Ya alhamdulillah baik Kak Arum. Wah ini terima kasih sudah diberi kesempatan saya datang ke sini. Oke, wah ini karena Kak Ulfa penikmat kopi nih. Kak Ulfa udah menyediakan kopi ternyata di sini. Ya tadi sebelum ke sini karena diberitahu kalau saya disuruh ke sini, jadi saya mau persiapan kopi. Mungkin nanti bisa dinikmati juga setelah ini. Oke. Kenapa sih Kak Ulfa kok suka dengan kopi? Apakah ada cerita tersendiri dengan kopi ini atau gimana ya? Iya kalau mengenai kopi nggak terlalu spesial sih, nggak kayak yang di sana mengenai kopi itu ya suka merasanya aja, walaupun kadang suka pahit kadang suka manis, tapi lebih cenderung ke pahitnya. Jadi merasakan pahit kopi sama dengan merasakan pahitnya kehidupan. Wah, pahitnya kehidupan. Wah, ini Kak Ulfa. Apa ya namanya? Ngomong-ngomong tentang kehidupan juga nih Kak Ulfa. Seperti dengan kopi sih Kak Ulfa. Jadi kan kalau kopi itu kan juga punya prosesnya tersendiri ya. Jadi dari biji nih, kemudian nanti diproses dulu, waktu ditumbuk, kemudian biar sampai akhirnya itu kita bisa menyeduh senikmat ini nih. Nah, kira-kira itu kan juga sama halnya dengan proses kehidupan ya Kak Ulfa ya. Apalagi setiap manusia itu punya track-tracknya sendiri. Setiap manusia pun juga mempunyai proses hidupnya sendiri seperti apa. Nah, kira-kira nih Kak Ulfa, bagaimana sih perjalanan hidupnya Kak Ulfa sebelum di Lebah Putih nih? Wah gitu ya, jadi seperti yang Kak Rum bilang tadi ada perjalanannya, jadi gitu ya. Jadi sebelum di Lebah Putih ini istilahnya mungkin kalau orang menyebutnya malang-alang buana gitu. Iya, jadi saya pernah hampir 2 tahun di Tangerang. Nah itu di sana itu istilahnya merantau Kak, merantau. Jadi di sana ikut keluarga Pak D. Awalnya ini cerita aja, istilahnya kita curhat aja ya Kak ya. Jadi sebelum di Lebah Putih itu saya pernah di Tangerang. Itu niatnya ingin mendaftar polisi nih, karena polisi itu adalah cita-cita saya waktu kecil. Ya polisi tentara gitu, terus ikut ke sana. Nah, kan tidak serta-merta langsung bisa mendaftar nih, harus domisili dulu setahun gitu. Jadi saya ikut ke sana, tinggal dulu 1 tahun supaya pindah, menyelesaikan urus pindah. Nah setelah itu di sela-sela menanti waktu 1 tahun itu saya ikut kerja di anak Pak D saya, biasanya punya Mbak. Di sana saya kerjanya ikut usaha kuliner, terus kemudian usaha tentang pantry atau mungkin kebutuhan dapur kantor gitu. Jadi kayak mensuplai kantor tentang kebutuhannya kayak kopi, gula, teh seperti itu. Nah dari di Tangerang itu mungkin yang istilahnya yang mendasari saya itu suka tentang kuliner, suka tentang masak. Jadi tidak hanya mengenai kopi, tapi insya Allah saya juga menyukai masak gitu. Oh, suka fun cooking juga ternyata Kak Ulfa ini, jago memasak loh. Ini cewek-cewek mungkin pada ngantri nih Kak Ulfa. Enggak, mungkin juga. Ya, nah setelah itu, ya di sela-sela itu kan tidak hanya bekerja, tapi juga ikut latihan, maksudnya latihan fisik juga untuk mempersiapkan itu. Nah di situ saya juga mengetahui bahwa yang namanya bekerja itu bukan suatu hal yang gampang, atau mungkin orang menyebutnya wah udah kerja udah enak ya, udah bisa berpenghasilan, tapi tidak semudah itu Kak Arum ternyata. Nah setelah itu setelah akhirnya daftar nih, saya ikut daftar polisi, ikut pendaftaran, ngisi formulir, kemudian ikut tes pertama, dan ya mungkin kurang beruntung jadi tidak bisa lolos gitu, seperti itu. Terus akhirnya dengan waktu itu berat hati pulang ke Salatiga kuliah nih ya,
kuliah di salah satu universitas Salatiga, ambil jurusan PGSD atau pendidikan guru sekolah dasar. Nah dari situ kemudian sebelum lulus nih, kalau nggak salah 1 tahun sebelum lulus, saya diajak teman nih Kak, untuk ikut pelatihan outbound. Kak Arum tahu kan outbound? Oh, tahu Kak. Itu yang main-main gitu ya Kak Ulfa ya? Ya, bermain ya. Itu saya diajak teman saya untuk mengikuti pelatihan trainer outbound atau pemandu outbound itu, dan alhamdulillah dari situ saya mulai menemukan feel-nya atau kebahagiaan di situ. Di situ, wah kayaknya ini kalau istilah orang sekarang tuh aku banget gitu. Aku banget nih. Iya, passionnya ini aku banget. Nah, di situ saya ikut, kemudian diajak kerja outbound sama teman itu waktu masih status bermahasiswa itu Kak. Oh berarti kayak nyambi gitu ya Kak? Iya, waktu itu masih nyambi. Nah, di situ kan juga bekerja. Di situ saya merasakan, oh ini dunia kerja orang lapangan, karena outbound itu kan di luar. Nah itu outdoor gitu. Nah kemudian saya di situ juga happy karena ya ini passion yang aku banget. Aku merasa bersyukur bahwa apa yang aku sukai adalah apa yang aku kerjakan saat ini. Itu kemudian setelah itu saya dapat informasi dari teman nih, itu setelah lulus. Nah setelah lulus itu saya juga masih bukan nyambi, mungkin full dunia outbound gitu Kak. Ikut teman, ikut outbound ke sana, mungkin keluar kota juga pernah itu. Nah kemudian ada yang teman saya yang menginformasikan bahwa ada mungkin lowongan kerja di Lebah Putih. Saya ingin juga, kan ya istilahnya kalau coro Jawane ben sarjanane iki kanggo. Oh iya. Mungkin sia-sia gitu ya. Jadi biar kuliah PGSD-nya itu nggak sia-sia gitu. Jadi saya ikut daftar di Lebah Putih ini karena saya juga mungkin sebelum daftar saya lihat dulu di IG-nya atau mungkin di media yang lain. Wah ini sekolahnya kok unik, beda dari yang lain gitu loh Kak. Gitu, terus daftar. Iya, ikut proses seleksinya, wawancaranya, observasinya, kemudian berjalan sampai sekarang pun, dan alhamdulillah ya itu tadi saya menemukan passionnya itu aku banget gitu loh Kak di Lebah Putih itu. Gitu, dan kembali lagi itu tadi saya bersyukur bahwa apa yang saya sukai adalah apa yang saya kerjakan saat ini. Wah, berarti dari Lebah Putih ini bisa membawakan kebahagiaan juga ya untuk Kak Ulfa ya. Yeah. Jadi di sini tuh bukan hanya bekerja aja, tetapi bisa menimbulkan kebahagiaan karena saat kita bekerja, tetapi itu membuat kita malah Kak ya, itu beban. Itu kan kita untuk bekerja pun juga males kayak nggak mood kan jadi seperti itu ya Kak Ulfa ya. Nah Kak Ulfa, di kehidupan Kak Ulfa nih, selain di Lebah Putih ini, ungkapan rasa syukur apa sih yang Kak Ulfa sudah mungkin temukan dalam kehidupan Kak Ulfa nih? Ya, mengenai rasa syukur ya Kak, jadi mungkin banyak, tidak hanya dalam satu titik. Kalau dalam yang saya rasakan juga, ya itu tadi kan mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa setelah lulus sekolah atau setelah lulus kuliah itu orang pasti bisa langsung bekerja. Kalau itu menurut saya mungkin nggak cocok di situ atau tidak sependapat dengan itu, karena ya itu tadi mencari kerja itu tidak mudah, dan saat kita sudah mendapatkan pekerjaan atau hal yang mungkin seperti yang bilang tadi, apa yang kita sukai, kita harusnya bersyukur bahwa kita masih dipertemukan dengan apa yang kita sukai. Kalau dalam konteks ini mungkin tentang pekerjaan ya, saya bersyukur mendapatkan apa yang saya sukai dalam pekerjaan saya, dan saya berusaha untuk istiqomah di pekerjaan ini, di passion saya ini, dan insya Allah saya senantiasa bersyukur bahwa saya masuk di Lebah Putih ini bukan suatu karena paksaan, tapi karena ikhlas dari
dalam diri saya sendiri bahwa ini passion saya menyukainya, saya bersyukur dengan apa yang saya kerjakan saat ini gitu. Iya, itu sama sih Kak Ulfa. Jadi tuh dulu sebelum Kak Arum juga masuk di sini tuh juga apa ya Kak Ulfa ya, pernah tuh ketika apa sih lulus pasti kan emang kita mencari dunia kerja itu emang susah ya, apalagi kalau kita emang tidak ada orang yang bisa memberi kita arahan, oh kamu harus ini itu bagi saya itu aduh susah banget nyari kerja itu. Sampai pada akhirnya itu 3 bulan tuh Kak Ulfa, saya itu kan belum kerja tuh, belum masuk ke Lebah Putih. Saya mencari terus sampai seketika itu saya juga pernah berpikir apakah sarjana saya ini yang lulusan guru apakah tidak dipakai itu tidak apa-apa ya, seperti itu tuh saya juga pernah berpikir seperti itu Kak Ulfa, sampai pengen nyari jalan lain, pengen kerja yang lain aja lah seperti itu. Terus sampai akhirnya ternyata itu Allah memberikan apa ya namanya petunjuk sampai akhirnya bisa masuk di Lebah Putih ini. Dan alhamdulillah juga di apa ya dalam perjalanan kehidupan saya masuk di Lebah Putih ini juga itu ternyata itu kebahagiaan pun juga selalu mengalir Kak Ulfa, karena emang saya itu kan juga menyukai anak-anak juga ya Kak Ulfa ya, dan rasa bersyukurnya itu semakin bertambah juga saat saya berada di sini seperti itu Kak Ulfa. Sebelum lanjut nih kita ngopi dulu Kak Ulfa. Nanti ini dingin Kak Ulfa. Kalau dingin kenikmatannya berbeda. Iya. Alhamdulillah. Masih ya ini salah satu rasa syukur kita Kak Arum masih bisa menikmati kopi yang senikmat ini. Iya. Oh ya Kak Ulfa, bicara tentang guru nih Kak Ulfa. Kalau guru ini kan biasanya tidak lepas dari PNS nih, apalagi kan kemarin-kemarin tuh lagi marah-marahnya nih Iya. pendaftaran PNS di mana-mana, apalagi di tahun ini juga kan pembukaan PNS itu lebih banyak ya Kak Ulfa Iya. dibanding tahun kemarin gitu. Nah, apakah Kak Ulfa sendiri kan ada keinginan nih, ya udah pengen PNS biar kedepannya itu jalannya lebih mudah seperti itu. Ya nggak Kak Ulfa? Mengenai PNS itu ya ada awal-awal waktu sebelum masuk di Lebah Putih ini kan, waktu masih di outbound ini saya juga berpikir wah ini PNS mungkin seperti yang orang-orang bilang nanti kalau sudah masuk PNS istilahnya terjamin ada istilahnya banyak tunjangan atau mungkin tunjangan hari tua ya? iya tunjangan hari tuanya sudah terjamin istilahnya seperti itu. Pernah berencana seperti itu, kemudian kan ada teman juga yang di outbound juga ingin daftar di PNS, kayak yuk daftar yuk, oke gitu. Terus setelah berlangsung maksudnya berjalan waktu saya di outbound, kemudian saya memutuskan untuk daftar di sini, saya merasa kayak saya sudah tidak ada ketertarikan untuk PNS lagi, nggak tahu kenapa, cuma saya sudah menemukan ya yang seperti Kak Arum yang bilang tadi, kebahagiaan di Lebah Putih ini. Istilahnya saya bersyukur dengan kebahagiaan itu, dan mungkin saya tidak ingin melepaskan kebahagiaan itu, jadi saya merasa nyaman di sini. Jadi mungkin kedepannya saya tidak mau mencoba PNS gitu Kak. Iya, jadi tuh kalau apa ya Kak Ulfa ya, yang saya rasakan juga seperti itu Kak Ulfa. Jadi lebih apa ya namanya syukuri dulu apa yang kita lakukan. Jadi lebih banyak-banyak bersyukur sih, karena kalau misalkan kita nih keluar dari zonanya kita sekarang, mungkin kan emang ini Allah yang apa ya namanya beri jalan dulu ya, kamu harus di sini dulu. Mungkin dari sini pun kita juga dapat apa namanya arti kehidupannya seperti apa, apalagi di Lebah Putih ini kan juga kekeluargaannya ada, kemudian arti sahabatnya itu juga ada kayak gitu Allah. Jadi tuh kenyamanan itu yang membuat saya itu semakin bahagia banget kalau di sini seperti itu sih kalau itu juga kan kebahagiaan kekeluargaannya, kemudian kerjasama di sini, dan saya juga yang membuat saya tertarik di sini kan tadi saya istilahnya terlahir kembali di dunia outbound yang notabene adalah dunia kerja di lapangan atau mungkin kegiatan outdoor. Kan di Lebah Putih ini kan banyak sekali atau mungkin kebanyakan kelasnya di luar ya Kak. Iya, jadi tidak melulu di kelas terus ya Kak Lupa ya. Dan itu menurut saya ya itu tadi ini passion saya banget gitu. Nah,
Jadi gitu, bersyukur itu jangan melulu harus apa yang kita inginkan, sesuatu yang besar dulu, besar bersyukur wah. Tapi harus dari yang terkecil dulu, kita nikmati prosesnya. Insya Allah nanti Allah itu bakal membuatkan jalan-jalan yang terbaik juga untuk kita ya Kak Ulfa ya. Nah, oke Kak Ulfa. Terakhir nih Kak Ulfa, mungkin ada pesan apa sih yang ingin Kak Ulfa sampaikan mungkin kepada orang-orang tentang rasa bersyukur nih Kak Ulfa? Ya mungkin di posisi saya sekarang bukan berarti saya menjadi orang yang tepat untuk memberikan nasihat, cuma saya ingin memberikan pengingat untuk teman-teman yang sedang menyaksikan ini, dan terutama saya juga, apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan saat ini, hendaknya kita tetap bersyukur karena Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, baik itu sekecil apapun. Jika diibaratkan materi, mungkin dengan gaji yang tidak seberapa, tetap disyukuri bahwa itu adalah apa yang kita dapatkan dari hasil jerih payah kita. Rasa syukur atas apa yang kita kerjakan, atas apa yang kita lakukan, itu adalah rasa syukur yang paling manis menurut saya. Seperti itu Kak Arul. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Ini yang paling terakhir sekali Kak Ulfa. Kita minum kopi dulu. Kita habiskan kopinya Kak Ulfa. Nanti keburu dingin nggak nikmat tadi katanya. Oke, terima kasih Kak Ulfa untuk sharingnya yang bermanfaat ini. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur lagi ya Kak Ulfa ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk malam ini. Kita tutup ya Kak Ulfa ya. Sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.